Halo guys, saya Kedek Asmi Maulana dari Prodi Manajemen NIM A1B020260 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau yang disingkat dengan DTLST. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian DTLST tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, tentang ini dapat dipahami dua hal, yaitu sirkuit terpadu dan tata letak. Kemudian di sini ada dasar hukum. Undang-undang yang mengatur dan melindungi desain tata letak sirkuit terpadu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 yang isi di dalamnya secara lengkap menjelaskan tentang definisi sirkuit terpadu, objek, hak cipta, dan jangka waktunya. Selain itu, cara membuat permohonan perlindungan juga telah diuraikan secara jelas. Kemudian yang ketiga ada subjek dan objek. Yang pertama, subjek DTLST adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu yang kepadanya negara memberikan hak pemanfaatan desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan secara eksklusif dalam jangka waktu tertentu, terhitung sejak DTLST itu untuk pertama kalinya dimanfaatkan secara komersial. Kemudian yang kedua ada objek, yang dimana objek DTLST yang dilindungi adalah yang orisinal. Yang dimaksud dengan orisinal adalah apabila desain tersebut merupakan hasil desain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya penulisan lain. Kemudian yang keempat ada contoh produk. Contoh DTLST yang dilindungi adalah produk-produk industri berteknologi tinggi, yang dimana CHIP merupakan kumpulan dari sejumlah transistor, diode, dan kapasitor, yakni unsur-unsur penghubung atau pengubah arus listrik yang memungkinkan aliran-aliran listrik menjadi penggerak sarana elektronika. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bagaimana apa contoh dari produk DTLST tersebut. Kemudian ada sistem pendaftaran, yang dimana sistem pendaftaran ini ada 7, yaitu yang pertama, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Kemudian yang ketiga ada permohonan harus memuat tanggal, bulan, tahun surat permohonan, dan nama, alamat, dan kewarganegaraan penulisan dan pemohon. Kemudian yang keempat ada permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Kemudian yang kelima, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Permohonannya tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Kemudian yang keenam, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain. Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon yang berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan. Kemudian yang ketujuh adalah ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah pasal 11. Kemudian di sini ada sistem perlindungan hukum, yang dimana sistem perlindungan hak atas DTLST dapat diberikan oleh negara melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila diminta dengan permohonan oleh pendesain atau badan hukum yang berhak atas desain tersebut. Hak DTLST diberikan berdasarkan pada pasal 9. Hak eksklusif yang dipegang adalah untuk melaksanakan hak tersebut sendiri berdasarkan pada pasal 8 ayat 1 dan didapat, yaitu yang pertama, melarang orang lain untuk tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan mengekspor. Yang kedua, mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.
Dan yang terakhir adalah kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian di sini ada yang ketujuh, yaitu jangka waktu perlindungan, yang dimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain dan tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian di sini ada pelanggaran dan sanksi, yang dimana pada pasal 42 ayat 1, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta. Sedangkan pada ayat 2 pasal barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, pasal 19 atau pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 45 juta. Kemudian di sini yang terakhir adalah pengalihan hak dan lisensi hak, yang dimana pengalihan hak ini ada 5, yaitu 1. Perwarisan, 2. Ada hibah, yang ketiga wasiat, yang keempat perjanjian tertulis, dan yang kelima adalah sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan perundangan. Dan yang terakhir adalah lisensi hak, yang dimana hak di atas DTLST selain dapat dialihkan dengan cara di atas, dapat juga dialihkan dengan perjanjian lisensi. Pemegang hak pemberi lisensi tetap dapat melaksanakan sendiri haknya dan tetap dapat memberi lisensi pada bidang lain kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan tidak boleh memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian lisensi seperti perjanjian pengalihan hak wajib didaftarkan pada DTLST. Perjanjian lisensi yang tidak didaftar tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you guys.